هم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Waqad adallu katsira, mereka sudah menyesatkan banyak sekali manusia. Wala tazidi zalimina illa dhalala, dan jangan kau tambahkan buat orang-orang zalim kecuali kesesatan. Mimma khati'atihim, karena kesalahan yang mereka perbuat. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Fa'udhilu nara, kelak mereka juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka tidak ada yang bisa menjadi penolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini manusia yang dikasih uluran sama Allah. Dalam istilah Islam namanya istidraj. Nanti ayah bunda cari apa tuh istidraj. Kalau dikasih nikmat bersyukur, dia orang syakir. Ada yang dikasih nikmat kufur, dia adalah orang yang kafir. Tapi ada orang yang kafir pede sama nikmat. Dia kufur, yakin bakal kekal selama-lamanya. Itu yang diucapin sama pemilik kebun. Wadrib lahum masal rajulaini ja'alna li'adihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhliu wa ja'alna bainahuma zar'a. Pemilik kebun yang luas itu ngomong bahwa ini mah antabida hazi abada, ini bakal selama-lamanya nih saya sukses begini terus. Terlalu pede. Dan kebanyakan mereka yang istidraj itu ayah bunda diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayah bunda bakal ketemu dalam surah Al-An'am ayat 40-an. Allah Subhanahu wa taala bilang falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Begitu mereka lupa atas apa yang kami ingatkan. Disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh zakat nggak mau, disuruh puasa nggak mau, disuruh haji nggak mau, berbuat baik nggak mau. Yang dikerjain malah sebaliknya. Orang yang model gini kira-kira diapain sama Allah? Diazab? Enggak. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Bahkan kami bukakan pintu-pintu dunia. Segala-galanya dibuka sama Allah buat dia. Hatta idza farihu bima utu, begitu mereka bangga atas anugerah itu, akhosnahum baghtatan, kami cabut secara serta-merta. Fa idahum mublisun, maka mereka tinggal melongo, bingung, kaget, takut. Kalau dibilangin udah kayak paling pinter sendiri. Riba itu berbahaya misalnya. Disebut sama Allah di ayat 275 sampai bawah. Bahkan sampai Allah nantangin. Kalau masih makan riba, maka Allah dan Rasulnya akan
menyatakan perang. Yang nantangin perang bukannya Donald Trump nih. Yang nantangin perang Allah bagi mereka pemakan riba. Ilmunya lebih tinggi dari Allah. Dia ngomong, enggak, kalau nggak ada riba, ekonomi nggak bakal jalan. Dan nanti ayat Buddha baca tuh tentang riba. Di ayat 270-an. Allah sebut tuh, tentang dahsyatnya riba. Terus nanti bakal ketemu dalam surat Rum ayat 30-an. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa wa ma atakum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Sistem ekonomi apapun yang kalian kembangkan berbasiskan riba, kalian berharap akan menumbuhkan harta manusia, tidak akan pernah tumbuh di sisi Allah. Itu jaminan Allah. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Tapi sistem ekonomi kedua yang Allah sebut adalah sistem ekonomi zakat yang kalian kerjakan untuk mencari ridho Allah, itu yang akan berlipat ganda. Jadi berlipat ganda dijamin sama Allah. Satu berbasiskan riba, satu berbasiskan zakat. Tapi kalau riba seluruh dunia yakin percaya. Padahal Allah bilang nggak mungkin akan bertambah. Fala yarbu indallah. Begitu bubble-nya buang meledak, baru deh kita harus pindah ke ekonomi syariah. Dari dulu dikasih tahu sama Allah. Jadi uang pengennya diganda-gandain terus. Kerjanya enggak, disimpan-simpan aja. Dan begitu diulur sama Allah. Maka GDP makin numbuh, makin tinggi, makin kaya. Padahal data-data itu palsu dan boom meledak. Itu yang disebut mimma khoti'atim uhriku. Mereka ditenggelamin. Salah tapi ngerasa enak, nyaman. Dan kesalahan itu yang mereka nikmati, mereka tenggelam. Kalau dalam bahasa anak-anak sekarang namanya dive in. Nah itu. Jadi mereka nikmati itu. Meskipun memakan harta manusia, meskipun menghisap darah manusia. Oh, asalkan saya, keluarga saya nyaman, maka nggak peduli sama orang lain. Nah, akibatnya, kata Allah, fa'udkhilu naro. Kesalahan-kesalahan itu akan membuat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Nah, karena itu, ayah bunda perlu ilmu. Jangan ikut-ikutan sama sama orang-orang. Jadi sedunia semuanya percaya dengan kubangan dosa. Kalau kita sudah dapat ilmunya, dapat petunjuk dari Allah, maka dah nggak usah ikut. Meskipun orang tua, keluarga, semuanya mempersekutukan Allah, tapi kalau kita tahu ini bukan jalan yang Allah suka, nggak usah ikut-ikutan sama orang tua. Dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, maka jangan taati kedua orang tuamu. Tapi pergauli bakti kepada kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Jadi meskipun orang tua, keluarga, semuanya bermaksiat, kalau kita sudah tahu ilmunya dan Allah sudah beri hidayah, nggak usah ikut. Kenapa? Karena itu mereka dive in, uhuriku. Mereka nikmati kesalahan-kesalahan itu. Karena mereka menikmati kesalahan itu, faudhilu naro, ujungnya nanti baru nyesel.
mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bunda, frase terakhir dari ayat ini, falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak akan dapati penolong satupun selain Allah. Banyak orang yang nggak bisa keluar, ayah bunda, dari dosa mereka. Orang yang sudah terlanjur korupsi, mau berhenti, keluar dari circle itu takut. Orang yang narkoba, sakau, mereka mau berhenti, susah. Dan banyak terapis, keluarga, sahabat bilang, nggak ada yang bisa nolong kecuali dirimu sendiri. Ini kalimat kayaknya benar, tapi keliru. Bukan dirinya yang bisa nolong. Itu kalimatnya falam yajidu lahum min dunillahi ansoro. Kalau orang lagi sudah dive in, lagi tenggelam dalam kesalahan, dalam dosa, dalam kebingungan, mereka nggak bisa dapat penolong kecuali Allah. Tahun 80-an sampai tahun 2000-an, Ayah Bunda barangkali tahu di Indonesia ini ada yang terkenal penanganan narkotika. Kalau sekarang namanya narkoba. Terapi macam-macam, rehabilitasi, meditasi segala macam banyak. Tapi Abah Anom Suryalaya bikin formula namanya Inabah. Tahu apa yang dilakukan Abah Anom? Nah, itu menterapi orang-orang korban narkotika dengan zikir talqin la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Inabah ini Abah Anom sudah meninggal sudah lama. Sudah belasan tahun. Tapi sampai sekarang orang-orang yang korban narkoba itu masih banyak berobat, menyembuhkan diri dengan cara la ilaha illallah. Nanti ayah bunda cari itu. Ada terapi narkotika namanya Inabah. Jadi Inabah Suryalaya. Itu yang disebut alam yajidu lahum min dunillahi ansara. Nggak ada yang bisa nolong. Bukan diri sendiri, bukan. Yang bisa membuat kita keluar dari kubangan dosa, kesalahan, kehilafan, itu adalah pertolongan Allah. Nah karenanya kalau orang yang sudah luar biasa susahnya, korupsi, mau resign aja takut, mau bersuara takut, segala macam. Nah caranya takarub sama Allah, bertobat, kerjakan semua perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Nanti bakal Allah mudahkan. Dan kadang-kadang ini membuat orang takut untuk hijrah. Kenapa? Karena biasanya detoxnya tuh, banyak teman-teman saya begitu keluar dari kubangan dosanya malah sakit, malah susah hidupnya. Penghasilannya drop. Tapi ketahuilah tanya sama mereka yang berani berhijrah. Meskipun penghasilan ngedrop, bahkan tabungan nggak ada sama sekali. Hidup mereka tenang, bahagia. Meskipun makan cuma sehari sekali. Ketimbang dulu, duitnya banyak, semua berlimpah. Tapi bingung gimana cara ngentinya. Di dunia aja menakutkan, apalagi ntar faudkhilu naro, dicemplungin ke dalam neraka lebih menakutkan lagi. Nah, karena itu ini ayat ngasih tahu kita mimma khati'atihim ukhriku faudkhilu naro falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mereka yang kena jebakan istidraj atas dosa-dosa mereka. Terus merasa pede dengan kesalahan-kesalahan mereka. Hingga
supaya kesalahan-kesalahan mereka nggak diketahui, maka mereka bikin geng. Orang yang baik-baik dimusuhin sama mereka, dihasut. Persis nih, seperti mulai ucapannya Nuh. Mereka menghasut orang-orang lain supaya apa? Kebohongannya tidak terbongkar. Dan cara yang terbaik sebelum Allah cemplungin, sebelum Allah masukin ke dalam neraka, balik sama Allah. Itu yang akan membuat mereka selamat, akan membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian, ayah bunda. Jazakumullah. Sampai jumpa lagi insya Allah. Nanti di Masjid Nur Al-Iman hari Ahad insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran.